Halo semua, perkenalkan nama aku Alvinka Amanda dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Di video ini aku akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan sistem basis data dan relasi diagram. Nah, sebelum kita masuk ke cara penyusunannya, aku bakal ngejelasin secara singkat apa itu database. Nah, yang pertama, apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Istilah database sendiri mengacu pada koleksi data-data yang saling terkait satu sama lain, di mana tujuan database adalah dapat digunakan untuk mengelola data dengan lebih efektif dan efisien. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil database disebut dengan Database Management System. Nah, kemudian apa aja fungsinya? Yang pertama yaitu mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsisten data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Kemudian yang terakhir, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat dari database. Yang pertama, tidak terjadi redundansi basis data. Redundansi sendiri merupakan terjadinya data-data ganda dalam berkas-berkas yang berbeda. Yang kedua yaitu integritas data terjaga, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan juga kualitas tinggi pada suatu data. Kemudian yang ketiga yaitu independensi data terjaga, di mana orang lain tidak dapat merubah data meskipun dapat mengaksesnya. Kemudian yang keempat yaitu kemudahan berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Yang kelima yaitu menjaga keamanan data, di mana kita bisa menyisipkan kode akses untuk data-data tertentu yang tidak bisa diakses bersamaan. Kemudian yang terakhir yaitu kemudahan akses data, yaitu memudahkan untuk mengakses dan mendapatkan data karena semua data terorganisir dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu software database. Sebenarnya ada banyak jenis software yang bisa kita gunakan untuk database ini. Tapi yang akan aku bahas kali ini yaitu MySQL Workbench. MySQL merupakan salah satu software database yang open access untuk umum dan kompatibel pada sistem operasi Windows maupun Linux. Keunggulan menggunakan program MySQL adalah bisa digunakan untuk multi-user, tersedia gratis, query data yang cepat, dan berlisensi resmi. Kemudian XMPP. XMPP adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform yaitu Windows, Linux, dan macOS. Nah, semua yang diperlukan untuk mengelola website tersedia di XMPP, seperti Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. XAMPP dipakai untuk membuat web server lokal di komputer. Hal ini akan memudahkan pengguna dalam mengembangkan, mendesain, dan keperluan testing website. Kemudian next. Nah, kita akan mengenal Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, terdapat 3 relasi, yaitu yang pertama one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Kemudian yang kedua one-to-many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu many-to-many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Next, kita akan mengetahui bagaimana cara penyusunan sistem basis data dan relasi diagram. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke prakteknya. Sebelumnya pastiin dulu kalian udah download serta menginstal XAMPP dan juga MySQL Workbench. Nah, di sini aku tampilin dulu soalnya ya. Nah, di sini aku udah ada soal. Aku bacain dulu. Minimarket Dewayanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut mempunyai sistem basis data.
Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data terpenting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang yang mana setiap transaksi memungkinkan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual serta total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi dalam menyediakannya, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, ini soalnya. Sekarang kita mulai buka softwarenya. Pertama-tama kita buka XMPP dulu ya. Kita buka XMPP. Nah, kemudian kita klik start dua paling atas ini, yaitu Apache dan juga MySQL. Kita klik start. Kemudian kita tunggu sampai hijau. Nah, kalau udah hijau dua-duanya seperti ini berarti sudah siap. Sekarang kita minimize saja dan kita buka MySQL Workbench. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, karena kita akan membuat sistem basis data baru, jadi kita klik di sini File, kemudian New Model atau Ctrl+N, atau lebih mudah lagi kita bisa klik plus di sini di samping model, kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita add diagram, kita klik 2 kali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita baru bisa mulai memasukkan datanya. Pertama kita klik dulu di sini MyDB, kita klik 2 kali. Nah, kita ganti dulu namanya di sini menjadi DB atau database minimarket Dewa Yanto. Nah, kalau seperti ini kita X saja. Dan sekarang kita akan buat tabelnya. Pertama kita klik di sini tabel yang icon ini ya, klik 2 kali, kemudian dilepas di sebelah tempat aja. Nah, ini udah ada tabel 1. Kemudian kita klik 2 kali lagi. Nah, ini muncul untuk bisa kita masukkan datanya. Nah, kita baca lagi soalnya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Berarti kita beri di sini nama tabelnya adalah kasir. Berarti ini menandakan tabel kasir. Nah, nama kolomnya ada apa aja? Pertama kita kasih ID kasir di sini, nggak apa-apa. Kemudian kedua baru kita kasih di sini nama kasir. Selanjutnya alamat kasir. Kemudian yang terakhir adalah nomor telepon kasir. Nomor telepon. Nah, data type-nya sih perlu diperhatikan. Untuk ID kasir, integer udah benar. Kemudian captcha di sini kita kasih 50. Kemudian alamat kasir kita beri di sini 100. Kemudian nomor telepon kita di sini pakai char 13. Nah, kalau seperti ini sudah jadi deh tabel kasirnya. Kalau udah jadi kita X-in aja di sini. X dan kasih udah selesai. Kemudian kita di sini tandain supaya nggak bingung ya baca
soalnya kita highlight. Nah, jadi udah selesai untuk tabel kasir. Selanjutnya, sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Jadi selanjutnya kita buat tabel customer. Sini kita pakai cara yang sama, yaitu klik yang icon ini untuk new tabel, klik 2 kali dan lepas di sebelah 4. Nah, ini udah ada tabel baru lagi, klik 2 kali lagi, kemudian kita ubah nama tabelnya jadi customer. Nah, nama kolomnya apa aja? Nama kolomnya di sini nama dan alamat. Berarti di sini nama customer, kemudian alamat customer. Nah, di sini data type-nya untuk nama itu kita pakai varchar 50, kemudian alamat varchar status. Nah, di sini udah selesai semua seperti ini. Kita exit lagi di sini. Jadi tabel customer udah selesai. Kita tandain lagi di soal supaya nggak lupa ya. Yang udah selesai. Dimasukkan datanya aja. Kemudian baca selanjutnya. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu. Jadi kita buat lagi di sini tabel untuk nomor telepon kasir. Jadi berarti di sini no tabel, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, kita ubah di sini nama tabelnya jadi kasir nomor telepon. Kasir nomor telepon. Kemudian apa aja nama kolomnya? Pertama kita kasih di sini ID kasir. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon yaitu data, tipe datanya yaitu chart 13. Nah, ini clear ya untuk tabel hasil nomor teleponnya. Kita tandain nggak usah kasih tandain, itu nanti aja. Langsung ke tabel selanjutnya, yaitu setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama dan jumlah barang serta total. Kita buat di sini new tabel lagi, caranya sama, icon new tabelnya diklik 2 kali, kemudian dilepas dan klik 2 kali lagi. Ganti jadi transaksi yang menggambarkan tabel transaksi ya. Kemudian kita kasih kolom namanya ID transaksi, kemudian tanggal transaksi, data type-nya untuk tanggal, date pastinya. Nah, kemudian nama barang ini dijual ya, nama barang terjual ya, varchar 45 nggak masalah. Kemudian jumlah barang yang terjual, itu varchar 45 juga. Kemudian sorry, jumlah barang bukan varchar ya, jumlah barang itu integer. Kemudian total pemasukan juga integer.
Nah, berarti udah semua ya. Ini berarti bisa kita highlight. Ini kita X untuk tabelnya. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel barang. Ini ada nama, merek, jenis, harga, stok. Kita buat lagi new tabel. Nama tabelnya barang. Kolomnya kita isi sini ID barang sebagai primary key-nya. Kemudian nama barang. Varchar 45, merek barang, varchar, kemudian jenis, varchar juga, kemudian harga, kemudian stok. Tersedia. Data type-nya untuk harga dan stok tersedia itu integer ya. Nah, tabel barang juga udah siap. Sekarang kita X, kita tandai juga ini udah selesai. Sudah. Next, kita buat tabel apa lagi? Tabel supplier. Kita buat lagi new tabel. Tabel supplier itu datanya ada. Kita kasih di sini ID supplier juga untuk primary key-nya. Kemudian nama suppliernya. Selanjutnya alamat supplier. Kemudian nomor telepon. Data type-nya nama supplier kita kasih di sini 50. Alamat kita kasih di sini 100. Nomor telepon di sini pakai data type char karena nomor telepon diawali dengan 0 ya. Terus kita kasih 13 untuk maksimal 13 ya. Kemudian ada data-data tambahan yang perlu kita baca juga nih dengan teliti. Nih, untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supaya memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Berarti kasusnya sama ya kayak si kasir ini. Kita buat juga nomor telepon untuk supplier. Jadi di sini supplier nomor telepon. Namanya di sini kolomnya ada ID supplier, kemudian nomor telepon. Nomor telepon, data type-nya char 13. Selesai untuk nomor telepon ini. Kemudian kayaknya ada satu lagi nih yang kita kelewat bacanya. Nih,
seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Berarti kita buat lagi nih tabel untuk kartu member, karena memungkinkan customer memiliki kartu member supaya mendapatkan diskon. Kita buat di sini new tabel untuk kartu member. Caranya sama ya. Ini namanya kartu member. Kolomnya apa aja? ID kartu member. Terus lagi ya, jenis mungkin. Jenis membernya. Udah, kita X. Nah, berarti ini udah selesai untuk tabel-tabelnya. Selanjutnya, kita harus memberikan relation atau hubungan dari setiap tabel ini. Oke, kita baca lagi berarti ya dari soalnya dari atas. Nah, yang pertama, minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Berarti hubungan antara kasir dengan customer adalah one to many. Jadi kita klik di sini 1:n, itu one to many, dari kasir ke customer. One to many. Jadi satu kasir bisa melayani beberapa customer. Nah, ini berarti udah clear ya. Kemudian, seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jadi ini kita dari relation 1:n juga. Kenapa? Karena satu kasir itu bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Dari kasir ke nomor telepon ya. Kemudian, setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Berarti hubungan antara customer dengan transaksi. Setiap customer berarti beberapa customer dapat melakukan lebih dari satu kali. Kita pakai many to many dari customer ke transaksi. Nah, karena satu customer bisa melakukan beberapa transaksi dan satu transaksi bisa dilakukan oleh beberapa customer. Kemudian, seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Berarti one to many dari kasir ke transaksi. Satu kasir bisa melakukan atau melayani beberapa transaksi. Kita pakai 1:n lagi ya, one to many dari kasir ke transaksi. Ini kita kasih jarak supaya terlihat relation dari kasir dengan transaksi. Nah, ini udah terlihat. Ini kita tandai kalau sudah. Kemudian, seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Jadi kita hubungkan customer dengan kartu member. Nah, kita menghubungnya bukan one to one nih, tapi one to many. Kenapa? Karena satu customer itu memungkinkan memiliki satu kartu member atau tidak sama sekali. Jadi kita pakai one to many dari customer ke kartu member. Clear? Kemudian, dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Berarti, kita hubungkan antara transaksi dengan barang. Oh, benar ya. Kita pindahin dulu supaya hubungan antara transaksi dengan barang. Berarti kita menggunakan one to many, yaitu 1:n. Satu transaksi itu bisa terdiri dari banyak barang. Pakai 1:n ya. Klik dari transaksi ke barang. Nah, sekarang udah clear, kita bisa tandain
Kemudian untuk menyediakan stok barang di minimarket diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier. Berarti hubungan antara supplier dengan barang itu one to many juga, yaitu dari satu supplier itu bisa memasok beberapa barang. Nah, udah clear. Kemudian yang terakhir, untuk mempermudah komunikasi dalam penyedia, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Berarti satu supplier bisa memiliki banyak nomor telepon, pakai one to many lagi, 1:n dari supplier ke supplier nomor telepon. Nah, berarti ini semua udah clear ya. Oke, kalau udah seperti ini, tinggal di save di file sini, kemudian di save model S, kemudian kita kasih di sini db minimarket Dewayanto. Oke, kalau udah kayak gini berarti udah ke save semuanya. Oke, jadi itu video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maaf jika ada kesalahan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!